Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Mbak Masita Kristalin, staf khusus Menteri Keuangan bidang perumusan kebijakan fiskal dan makroekonomi, dan sudah bergabung bersama saya di studio ada Mas David Sumual, Kepala Ekonom BCA. Selamat datang Mas David. Selamat sore. Ya, selamat sore. Mas David, terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua yang dalam satu pekan ke belakang kemarin ini ada koreksi yang cukup dalam. Prediksi dari Menteri Keuangan dari minus 3,1 menjadi sekarang minus 3,8. Nah, Anda melihat ini indikator-indikatornya apa nih di kuartal kedua ini pertumbuhan kita? Ya, memang ini sudah diperkirakan ya. Kuartal 1 sendiri pun kita memang melihat di bawah perkiraan. Iya, tapi masih tumbuh begitu. Masih tumbuh 2,9%. Nah, di kuartal 2 ini memang puncaknya kita melihat kelihatannya di kuartal 2, terutama ketika PSBB baru mulai ya di bulan April dan Mei ini. Memang seharusnya di bulan Mei ini memang biasanya secara seasonal itu harusnya dorongan ekonominya besar karena ada puasa dan lebaran. Harusnya. Ya, betul. tapi memang kelihatan dari berbagai indikator, misalnya inflasi, core inflasi inti misalnya, import yang turunnya juga cukup dalam. Lebih dari 40% ya. Ini juga mencerminkan memang aktivitas ekonomi selama PSBB itu turun cukup dalam ya. Jadi memang cukup wajar ya ketika Menteri Keuangan merevisi lebih lemah lagi karena memang posisinya hampir semua sektor itu terutama yang paling terdampak dengan PSBB ya, seperti hotel ya, yang terkait pariwisata lah. Itu memang sudah terasa sejak Maret gitu ya, sejak Maret pengumuman PSBB dan terus berlangsung sampai sepanjang kuartal 2. Tambahan lagi yang terkait dengan konsumsi, lalu masuk ke sana juga konstruksi properti dan juga sebagian manufaktur begitu. Nah, tapi kalau misalnya Anda melihat selain konsumsi kan ada juga di sana belanja negara, kemudian juga ada ekspor dan juga investasi. Data yang Anda miliki seperti apa? Nah, kalau dilihat dari angka Mei, saya kemarin kebetulan perhatikan betul apa belanja pemerintah sampai di bulan Mei. Itu saya berharap memang untuk belanja sosial memang naik, tapi yang terkait misalnya dengan kesehatan, APD itu kelihatan saya belum lihat angkanya belum naik begitu ya. Jadi mungkin ini terkait juga dengan tadi kembali masalah mungkin karena selama PSBB dan banyak yang WFH, mungkin ada terkait pengaruh dari birokrasinya, administrasi, dan bisa juga terkait dengan regulasinya mungkin yang belum siap gitu. Atau mungkin juga perangkat infrastruktur internalnya. Ini karena kan berubah nih ya. Tadinya mungkin perlu dengan tanda tangan atau perlu dengan birokrasi manual misalnya ini, dan ini sekarang memang perlu percepatan dan memang di sektor perbankan kita memang udah terbiasa dengan digitalisasi ya. Tapi kalau di sektor pemerintahan, swasta yang lain ini memang perlu percepatan mungkin dalam dalam hal itu gitu. Ini untuk sektor belanja negara begitu ya? Ya, termasuk saya pikir itu disbursement-nya. Jadi realisasi percepatan disbursement. Jadi bukan hanya angkanya, tapi juga kita juga berharap dari sisi disbursement-nya langsung ke sektoril. Karena kalau dananya sudah masuk ke sektoril ini tentu akan berputar ya. Betul. Nah, ini tentu akan lebih mendorong. Jadi memang wajar kalau Menteri Keuangan merevisi lebih lemah ya untuk kuartal 2. Oke, baik. Mas David, kita coba bergabung lagi ke Mbak Sita. Mbak Sita? Ya, Mbak Sita, terkait dengan konsumsi rumah tangga, ini kan sudah banyak stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah untuk bisa mendorong konsumsi rumah tangga. Ini bagaimana efektivitas dari stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini? Memang kalau kita mau mengukur efektivitas sebuah kebijakan, itu kita perlu ada counterfactual ya. Artinya apa yang terjadi kalau stimulus tidak diberikan, which is itu angkanya juga angka yang seharusnya diestimasi. Tapi tentu saja kita berharap ini memiliki dampak, tapi kalau diharapkan mengembalikan level konsumsi sama seperti sebelum COVID, itu memang tidak ya. Jadi ini lebih pada meredam kontraksi. Selain itu juga sektor-sektor di Indonesia itu lebih besar employment-nya itu berasal dari informal sektor, sehingga intervensi melalui sektor perbankan itu tidak
tidak bisa dilakukan terhadap semua sektor lah gitu. Ada sektor seperti manufacturing, intervensi melalui perbankan misalnya dengan memberikan working capital atau restructuring, itu membantu sedikit memudahkan dalam sisi likuiditas, sehingga kita berharap layoff, kemudian yang pegawai dirumahkan dan income yang menjadi turun juga jumlahnya semakin sedikit gitu. Tapi memang ada sektor-sektor, contohnya ya sektor jasa perdagangan atau retail, itu sektor yang memang sangat terpengaruh PSBB, sehingga sebelum PSBB diangkat, sektor tersebut memang tidak bisa banyak bergerak karena memang tidak ada demand. Nah, disitulah yang dibantu lebih pada likuiditas untuk survive, tapi bukan working capital karena memang dia sangat tergantung oleh demand-nya. Sementara sektor-sektor yang masih berjalan seperti beberapa manufacturing itu kalau revenue-nya turun ya, tapi cost-nya relatif tidak terlalu turun, maka sektor tersebut secara likuiditas akan lebih terganggu, dan inilah yang seharusnya menjadi fokus lebih utama. Nah, kalau kita lihat secara struktur ekonomi Indonesia, 60% dari total employment di Indonesia itu dari 3 sektor aja. Dari sektor agriculture, manufacturing, kemudian services ya, trading services terutama. Itu sudah lebih dari 60%. Dan kalau kita lihat perbandingan sektor ya, agriculture itu hampir 90% informal worker. Jadi memang bantuan lewat perbankan tidak bisa bekerja. Ini bantuannya memang bansos. Kemudian kalau kita lihat jasa perdagangan, 67% masih informal. Ini juga bantuannya lebih banyak dibantu melalui bansos. Yang formal tentu bisa dibantu lewat perbankan. Manufacturing yang proporsi informal workersnya paling sedikit, sehingga memang bantuan melalui perbankan juga dapat dilakukan. Oke, Mbak Sita, tapi terkait dengan permasalahan ini solusi yang ditawarkan oleh pemerintah saat ini seperti apa? Solusi untuk yang mana nih? Untuk stimulus yang belum bisa terjangkau oleh perbankan ini? Oh, yang belum. Untuk sektor-sektor yang sifatnya non formal, tidak dijangkau oleh perbankan, maka bantuannya tuh dalam bentuk bantuan langsung, bansos. Jadi membantu langsung kepada orangnya. Nah, untuk sektornya sendiri, pemerintah yang pertama dibantu dalam real sektor itu adalah sektor UMKM. Kalau Anda ingat ya, di 2 krisis terakhir sebelum pandemi COVID ini, itu sebetulnya sektor UMKM dan sektor informal itu biasanya menjadi shock absorber perekonomian. Karena kan sebelumnya tuh krisis dari financial sector, jadi sektor yang depend on financial sector akan lebih kena hit. Akan tetapi dengan adanya PSBB dan orang banyak beraktivitas di rumah, aktivitas ekonomi berkurang, maka justru sektor yang selama ini menjadi shock absorber perekonomian, yaitu UMKM dan sektor informal, justru menjadi yang paling pertama dan paling besar kena hit duluan gitu ya. Sehingga itulah yang dibantu pemerintah lebih dahulu. Kemudian yang kedua yang menjadi fokus pemerintah itu yang tadi saya sampaikan, sektor-sektor yang sifatnya labor intensif, ya kurang lebih 3 sektor utama itu. Yeah. Akan tetapi nature-nya berbeda. Jadi untuk bantuan labor intensif lewat perbankan itu lebih banyak memang di sektor manufacturing, karena di agriculture seperti yang saya sampaikan tadi, proporsi dari non-formal worker-nya hampir 90%, sehingga satu-satunya cara untuk mengakses mereka itu melalui bantuan langsung tunai. Oke, bantuan langsung tunai atau juga bansos ini terkait dengan bansos, Anda melihatnya seberapa efektif sih bansos ini diberikan kepada masyarakat sehingga bisa meningkatkan konsumsi mereka? Ya, ini kan hanya sebagai semacam buffer ya, semacam safety net gitu ya, karena memang terutama informal workers tadi yang seperti dibilang itu memang terkena hit paling kuat dan UKM tadi. Jadi hanya sementara sebenarnya selama ada PSBB. Ini kan pelan-pelan PSBB-nya dilonggarkan, ada new normal dan mereka diharapkan sudah bisa mulai bekerja sendiri, karena memang porsi terbesar dari employment itu memang di sektor UKM ini. Jadi 90% entitas itu ada lebih, bahkan hampir 98% entitas adanya di UKM. Dan mereka selama PSBB otomatis tidak bisa berjalan ya. Tapi memang catatan di sini efektivitas dan juga dari sisi implementasinya memang perlu ada catatan-catatan tetap ya. Apa saja jadi, itu catatannya? Kalau saya perhatikan memang dari sisi datanya, ternyata ada juga di beberapa pemberitaan itu
alokasi yang tidak tepat sasaran ya. Orang yang seharusnya tidak dapat. Contohnya ada salah satu staf saya yang harusnya nggak dapat, dia dapat begitu ya? bahkan sampai 2 kali gitu kan. Nah ini kan mungkin perlu diperbaiki dari sisi validitas datanya. Iya, validitas datanya, karena ini bisa masalah juga di lapangan ya, karena misalnya desa yang satu, dalam satu desa ada 1000 kepala keluarga, ada ketidakadilan di situ juga bisa memicu konflik juga ya. Yang itu hal-hal seperti itu mungkin dari sisi data kita perlu perbaikan juga. Tapi saya percaya memang untuk bansos ini memang yang utama untuk menjaga ya, untuk sebagai safety net tadi begitu. Ya, ini kita lihat nanti bagaimana perkembangannya ke depan seperti apa, dan tentu pemerintah sudah ada alokasi anggaran untuk itu. Tinggal sekarang koordinasi antar lembaga, antar kementerian ini supaya efektif ya. Jadi jangan sampai dari pemerintah daerah, lalu ada lagi dari kementerian macam-macam ya, dan juga institusi macam-macam, dan ini tidak terbagi merata begitu ya. Karena banyak juga sebenarnya di daerah itu yang membutuhkan bantuan tunai langsung maupun yang bersifat natura begitu. Baik, Mbak Sita. Mbak Sita, terkait dengan pilar investasi, ini salah satu penyumbang PDB juga. Kira-kira seperti apa kinerjanya selama kuartal kedua kemarin sehingga kita harus menurunkan prediksi ekonominya? Sama dengan yang terjadi dengan konsumsi, karena aktivitas ekonomi yang berkurang jauh, pilar investasi ini tentunya akan juga terkontraksi. Kalau kita lihat ya, sebetulnya sebagian dari investasi ini kan di Indonesia dalam data PDB kita tidak bisa membedakan antara private investment dengan government investment ya. Tapi kalau kita lihat di 3 tahun terakhir, sebagian besar pergerakan di indikator investasi total itu banyak bergeraknya oleh proyek-proyek pemerintah gitu ya. Jadi memang kita sedang menunggu private sector investment untuk crowd in, dan sudah mulai kalau kita lihat dari angka penanaman modal langsung baik itu dalam negeri maupun asing. Nah, akan tetapi seperti yang Anda ketahui bahwa pemerintah melakukan refocusing dan realokasi budget untuk membantu menyelesaikan pandemi ini dalam short run. Sehingga banyak proyek pemerintah yang juga ditunda atau diperpanjang terminnya. Jadi kalau proyek harusnya selesai 2 tahun, diselesaikan 5 tahun, agar supaya beban finansial per tahunnya turun gitu, untuk dapat dialihkan terhadap hal-hal yang lebih primer di tahun ini. Tentu ini akan sangat mempengaruhi investasi ya, tapi kita berharap sama seperti sebagian besar lembaga internasional juga masih mengharapkan V-shape recovery. Jadi perekonomian turun di 2020, kemudian mulai pick up di 2021. Kalau Anda perhatikan semua angka dari berbagai lembaga, walaupun angkanya berbeda-beda karena standar deviasi di periode yang volatile ini pasti besar, tetapi kita lihat shape-nya itu sama, turun kemudian diharapkan langsung pick up. Dengan asumsi ini kita berharap investasi itu semacam tidur ya, bukan mati, sehingga waktu aktivitas ekonomi berjalan kembali, kita bisa melanjutkan untuk mempercepat di bidang investasi ini. Baik Mbak Sita dan juga Mas David, kita akan lanjutkan lagi dialog kita. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.